Oke, kamera sudah siap ya ini ya. Nah, santai teman-teman biar nggak usah ngedit ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di channel saya Mas Niko Tutorial ini saya ingin berbagi pengalaman saja ya, sharing pengalaman cerita setelah 1 tahun saya menggunakan Daihatsu All New Sirion. Jadi dulu saya sempat pas awal-awal beli ini 1 tahun yang lalu saya sempat upload di video, ternyata viewernya lumayan banyak juga ya, di atas 100.000. Jadi mobil ini adalah salah satu mobil yang jarang di jalanan. Jadi istilahnya itu mobil yang langka teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di jalanan kan biasanya paling banyak itu kan Brio, Ayla, Agia, terus kemudian Ignis juga lumayan banyak. Kalau yang di Daihatsu All New Sirion ini itu nggak begitu banyak. Bahkan generasi sebelumnya pun itu juga nggak begitu banyak juga, tidak sebanyak Toyota Agia atau Daihatsu Ayla teman-teman. Ini saya sudah tadi sedikit merangkum ya. Jadi merangkum, sebenarnya bukan merangkum sih, sedikit membayangkan dan menganalisa sama mengkompulir pengalaman saya menggunakan Daihatsu All New Sirion ini. Kalau ada yang tanya, kenapa Mas Niko kok nggak beli Brio seperti yang ada di judul saya ya? Untung saya nggak jadi beli Brio. Karena pada waktu itu saya sudah ke dealernya Honda, dealernya Toyota, terus kemudian Daihatsu, Suzuki. Saya sudah datangi semua dengan mobil sekelasnya teman-teman dengan budget sekitaran 200 jutaan ya. Saya udah ke Honda, waktu itu di Honda di daerah di Malang ya, Honda di Malang, bagian selatan saya lupa namanya mana, Sukun kalau nggak salah, Honda Sukun ya. Itu saya sana, harganya waktu itu Brio yang RS itu sekitaran 230 jutaan. Dengan fasilitas yang teman-teman mungkin sudah tahu ya, fasilitas seperti itu. Dengan model yang sudah baru, waktu itu tahun 2021 bulan April. Jadi modelnya sudah baru, sudah facelift, terus kemudian dimensinya juga sudah gede, interiornya sudah bagus. Cuma saya masuk ke dalam itu memang tidak ada feel-nya buat saya ya teman ya. Jadi feel menyetir mobil, wah Brio, apalagi yang model pertama dari Brio itu kan saya nggak benar-benar nggak suka. Jadi dari warnanya sendiri itu ada warna coklatnya, warna kremnya, terus kemudian ada warna terang sama warna gelap. Padahal saya sukanya warna gelap. Terus setelah ke Honda saya langsung ke dealernya Toyota. Waktu itu lihat Agia, Toyota Agia. Nah, lihat Toyota Agia sudah nyoba juga ya seperti itu sama. Terus kemudian saya ke dealernya Suzuki ya ada di Malang. Sekarang sudah jadi apa gitu? Jadi Hyundai ini salah ya. Itu di Suzuki saya coba juga Ignis. Waktu itu cobanya Ignis manual teman-teman. Malah justru itu salesnya datang ke sini ngantarkan mobil yang manual untuk nyoba-nyoba keliling. Nah, tapi pada waktu itu enak, wah suspensi Ignis enak. Cuma memang interiornya Ignis saya memang ya namanya interior itu kan memang individual teman ya. Jadi setiap orang kan beda-beda. Saya kurang begitu suka untuk Ignis. Tapi fiturnya mantap. Jadi suspensi mantap. Terus kemudian dia sudah keyless. Terus kemudian apalagi ya sudah LED, sudah proyektor. Terus kemudian macam-macam. Itu Ignis juga salah satu pilihan saya juga dulu. Harganya juga dapat 180 juta itu ya. Awalnya 190-an, ditawar-tawar bisa sampai 180-an. Terus kemudian terakhir saya ke Daihatsu. Daihatsu yang di sini ya, di mana dekatnya underpass Karanglo itu ya. Underpass sekarang di underpass overpass Arjosari atau jembatan layang Arjosari. Di situ saya lihat ke sana langsung ketemu sama Mbak Dia. Jadi tanya-tanya janjian untuk nyoba ini Sirion, terus kemudian nyoba Daihatsu Ayla sama sudah dua itu ya. Tapi pas waktu masuk showroom ini dipajang teman ya, mobil ini yang dipajang di Daihatsu. Terus kemudian saya lihat interiornya, wah kok feel-nya tuh beda gitu loh ya. Jadi bahannya di atas itu di depan itu beda, lebih plastiknya lo lebih ditok-tok itu nggak kayak plastik murahan gitu loh teman-teman. Terus modelnya juga model modern. Saya rasa model-model seperti ini mungkin sampai 5 tahun ke depan masih worth it lah untuk dimiliki ya, karena ini teman-teman bisa lihat ya untuk headlampnya itu kan dia meruncing ya, meruncing tajam. Terus kemudian sudah ada fog lamp, dia sudah ada bumper lipsnya juga, side skirt juga ada, spionnya juga sudah lipat, lampu sen juga sudah di spion, dia sudah shark fin, terus ada talangnya dan semuanya itu sudah lengkap teman-teman. Dibandingkan dengan Brio, Ignis, Ayla ataupun Agia, saya cocoknya dengan Sirion ini dari segi model sama dari fitur. Terus kemudian istri saya juga cocok. Cuma harganya memang ini waktu itu 230-an berapa, hampir sama dengan Brio.
terus kemudian ada diskon segala macam jadi 227 teman-teman, waktu itu ya sebelum lebaran. Nah, kenapa saya putuskan menggunakan Sirion ini dan saya berani cerita selama 1 tahun memakai ini saya tidak menyesal membelinya, itu yang pertama karena kalau misalkan kita pergi kemanapun ya, itu tidak akan pernah apa ya, mobil ini di mana-mana itu tidak akan pernah, jarang banget selama saya punya Sirion selama 1 tahun. Saya keliling di jalanan paling ketemu Sirion, all new Sirion itu bisa dihitung teman-teman. Di Malang paling cuma beberapa kali tok. Di Klaten juga pernah beberapa kali tok. Semarang pernah beberapa kali. Kemudian di mana-mana di Bali juga sempat ketemu beberapa kali. Itu pun cuma sedikit 1 kali tok. Jadi istilahnya kita punya mobil itu seperti punya mobil mewah. Jarang yang punya. Ya walaupun mungkin orang-orang pada nggak tahu sih, nggak suka beli Sirion karena mungkin Daihatsu atau seperti apa saya juga kurang tahu teman-teman ya. Tapi kalau yang saya tahu Sirion itu memang nggak ada, bukan nggak ada sih, kelas di setaranya itu segmennya itu beda, lawannya itu beda. Seperti itu kalau menurut saya teman-teman ya. Dan juga ini build up dari Malaysia, jadi langsung dikirim mutuan. Dan ini kebetulan mobil yang dipajang. Pas waktu saya beli ini kilometernya 500, jadi mungkin sudah di tes atau dibawa kemana-mana. Tapi yang jelas sudah mantep lah. Nah terus yang apa namanya pengalaman yang selanjutnya adalah ini saya cerita yang baik sama yang kurangnya ya teman. Yang baik itu ya itu tadi ya, kita tidak akan pernah jarang melihat mobil kembaran kita. Jadi mobil kita tuh istilahnya nggak akan ada yang ngembari, jarang yang ngembari. Yang kedua adalah warnanya biru ini tuh jarang juga orang yang punya teman-teman. Kebanyakan saya ketemu Sirion ini adalah kalau nggak putih itu warna silver, silvernya agak silver silver apa gitu loh, warnanya beda. Itu kalau yang biru saya belum pernah ketemu kembarannya seperti ini. Merah pernah, merah pernah. Itu. Terus kemudian dari segi fiturnya sudah lengkap, sudah audio steering switch, sudah ada apa namanya lampunya ini ya, lampunya sudah LED, terus ada headlamp leveling juga sudah ada, fog lamp juga sudah nyala, terus kemudian apa ya, wiper belakang ada, spion electric retract, terus kemudian matic, yang tentunya adalah keyless teman-teman. Nah keyless seperti ini, keylessnya bagus, terus kemudian mesinnya 1300 cc, AC-nya bagus, dan yang paling apa namanya, yang paling saya suka adalah modelnya. Kalau saya teman-teman ya, kalau istri saya sih nggak begitu anu ya, tapi yang paling saya suka adalah modelnya. Nah, cuma dari beberapa kelebihan itu, beberapa apa kelebihan yang menurut saya bagus, itu memang salah satu kekurangannya adalah mungkin di sini tidak ada lock di gigi satunya. Jadi matic-nya kan dia matic konvensional, bukan matic apa, bukan matic CVT teman-teman ya. Mobil saya sebelumnya kan Lancer, Lancer saya dia yang CVT. Jadi smooth, kalau yang ini kan agak ada perpindahan giginya. Jadi salah satu kelemahan yang bukan kelemahan sih, kekurangan yang saya rasakan di All New Sirion ini adalah tidak ada lock di gigi satu. Jadi dia kan 2, 3, D4. Jadi ketika kita ditanjakan, itu kalau tanjakan tersebut dedel apa ya, tanjakannya terjal, itu kita butuh gigi satu terus, itu dia tidak bisa, kecuali kita bisa mempertahankan RPM sama kecepatan. Ketika kita dia otomatis langsung pindah ke 2. Lah pas kedua nggak kuat toh, dia turun lagi ke 1. Ke 1 naik lagi ke 2 nggak kuat, turun lagi ke 1. Lah itu teman-teman. Jadi tidak ada lock ke satunya, gigi 1. Dia ngeloknya 1 2 1 2 1 2 atau ketiga. Itu kalau menurut saya sih pertama kekurangan dari Sirion itu adalah itu. Cuma saya nggak masalah karena saya jarang ke jalan tanjakan yang ekstrim. Hanya 1 kali kemarin saya pakai ke Dieng. Tanjakan Dieng pun ikut juga mendekati di atas. Kalau yang masih di bawah itu gigi 2 masih kuat. Terus yang kedua itu adalah suspensi teman-teman ya. Mungkin karena ini lebih condong ke rodok semi-semi sport ya, modelnya kan mobil agak sport. Itu suspensinya agak keras bila dibandingkan Brio sama Ayla. Karena saya nyoba, setelah nyoba ini saya nyoba Ayla, itu suspensinya beda. Kalau pelan ya teman-teman ya, kalau kencang saya belum pernah nyoba Ayla. Jadi pelan lewati apa jalan kayak gini ya, paving, polisi tidur itu lebih enakan Ayla. Kalau menurut saya lebih ada empuknya. Kalau ini agak atas, tapi kalau ini buat kecepatan di atas 100 km per jam, stabil. Saya pernah nyoba ini sampai 160 km per jam, itu masih stabil teman-teman. Padahal di tol Malang Surabaya ini masih stabil, tol Mojokerto ke arah Solo juga masih stabil di kecepatan 160 km per jam. Tapi itu cuma nyoba tok, habis itu udah turun.
lagi, karena rata-rata sekarang tuh saya pakai kecepatan sekitaran 100 sampai maksimal tuh 120, karena wis takut. Kalau dulu masih pakai Lancer itu ya 140, 150, 60 itu stabil konstan gitu. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi dua kekurangan saya, kekurangan menurut saya itu ya, satu adalah enggak ada lock di gigi satu, tapi itu enggak masalah karena saya jarang tanjakan gunung. Di Bromo pun kemarin juga gigi dua masih kuat kok, jarang ke gigi satu, gigi dua pun kuat. Hanya ditanjakan tikungan nanjak itu loh, itu satu. Habis itu dia pindah gigi dua sudah kuat. Terus yang kedua adalah suspensinya agak atos. Entah itu karena bannya, karena profilnya kan agak tipis ya, ring 15. Terus kemudian profilnya berapa ini? Profilnya tuh 185, 55 R15. Jadi 185, 55 R15. Mungkin kalau diganti profilnya yang 60 mungkin agak empuk. Tapi gedean kayaknya diganti ring 14. Tapi secara standar itu kalau menurut saya suspensinya agak keras. Tapi memang banyak orang yang ngomong gitu sih. Memang agak keras. Tapi menurut saya sih cukuplah. Nggak geblodak dibandingkan kita naik Avanza. Avanza yang lama ya, bukan yang baru. Kayak yang baru ini enak. Dibandingkan Avanza yang lama, terus Xenia, terus kemudian mobil-mobil sekelasnya, Brio pun saya rasa masih enakan ini. Terus dari segi konsumsi bahan bakar juga saya bilang itu standar, ngirit-ngirit standar. Saya pakainya dulu pertama, sekarang pakai Pertalite. Itu kalau saya dari Malang ke Surabaya, itu bisa 120, 119. Tapi kalau dari Surabaya ke Malang karena naik itu sekitar 117, 118 teman-teman. Nah, kalau saya pakai rata-rata konsumsi dari luar kota sama dalam kota di Malang, itu sekitar 115 sampai 116. Jadi lumayan ngirit kalau menurut saya. Tapi kalau kemarin pas waktu ke arah Kendiang itu 110 karena nanjak terus. Nah, itu untuk dari bahan bakar nggak masalah. Dikasih Pertalite oke, dikasih Pertamax juga oke. Jadi saya nggak masalah, mobil ini bisa dipakai harian juga enak, ngirit. Terus apa namanya, servisnya gampang karena kan yang namanya Daihatsu Astra ya, Astra Internasional, jadi bisa ngeling ke seluruh Indonesia. Enak gampang kalau misalkan ada apa-apa tinggal calling aja. Terus kemudian transmisinya juga enak, masih Matic konvensional, Matic lama. Jadi kalau ada apa-apa tidak semahal kalau misalkan menggunakan Matic CVT, walaupun kalau segi naiknya itu enakan CVT ya karena lebih halus. Kalau yang ini lebih atau ada perpindahan gigi yang itu kerasa. Karena gigi kalau CVT kan pakai fan belt ya. Ya, seperti itulah. Kalau menurut saya ini juga ada beberapa fitur-fitur tersembunyi teman-teman. Nanti akan saya sampaikan di video terpisah saja fitur tersembunyinya apa. Oh ya, saya pernah baca komen katanya tuh lampunya Daihatsu All New Sirion 2021 ini kurang terang. Kalau menurut saya terang. Ini mobilnya kecil ini terang. Lampunya pakai LED ya, LED. Terus dia sudah bisa diatur headlampnya, ketinggiannya tuh headlamp adjusternya bisa diatur. Itu sangat terang teman-teman. Kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau dibandingkan ada yang Pajero baru lewat, terus kemudian ada Alphard, ada mobil apa yang kapasitasnya lebih dari ini itu ya kalah. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil setaranya, saya kemarin juga pakai Ignis itu lebih terangan ini dan lebih enak. Terangnya itu terang enak. Dan dia belum pakai proyektor ya, masih pakai apa namanya apa headlamp biasa, belum pakai proyektor. Itu sih kalau menurut saya. Terus kalau mesin juga suaranya halus, sama seperti Daihatsu Xenia teman-teman, kayak Xenia ataupun Avanza itu hampir sama suaranya. Pada dasarnya kan mesinnya kan sama dengan Xenia nih. Sepertinya ya. Terus dari velg juga bagus, model bagus. Sampai saat ini saya masih suka dengan Sirion. Terus kalau nyelip-nyelip ke kota, parkir itu gampang. Cuma satu teman-teman ya, mobil ini pendek. Pendek karena salah satunya adalah ada ini ya, ada lips bumpernya ini. Jadi kalau misalkan mau parkir di kayak di Matos itu turun itu harus benar-benar pelan-pelan. Kalau enggak nanti langsung gasrut ke lips bumpernya ini. Kayak pas kemarin pas naik ke kapal di Ketapang sama Gilimanuk, saya juga harus mereng pelan-pelan banget. Kalau enggak gitu nyantol nanti. Oh ya, ini platnya sengaja tak copot itu. Itu sih. Yang lainnya saya rasa sama seperti mobil biasa, cat ini jarang yang nyamai, catnya juga langka. Terus kemudian apa lagi? Oh iya, satu lagi ya, sensor temen ya. Dia sensor parkirnya itu ada 4, 2 di belakang, 2 di depan. Jadi enak, dan di depan pun bisa dimatikan. Terus parkir lampu apa? Kamera parkir juga sudah ada. Terus apa lagi ya? Monitor, AC, arah semburan, semuanya AC sudah digital semua, walaupun belum auto climate tapi sudah digital. Yang manual apa ya? Enggak ada teman, sudah digital semua. Yo, yang manual cuma parking brake-nya. Jadi handremnya itu masih pakai manual. Kalau saya sih lebih suka manual daripada yang digital-digital seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Kepengenku apa ya? Sudah enggak ada kali ya. Ya,
cukup sekian sih teman-teman ya, pengalaman saya ya, cerita pengalaman memakai Daihatsu All New Sirion. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli Daihatsu All New Sirion atau bingung antara ini atau Brio, itu kalau dari model itu terserah teman-teman semua. Tapi kalau dari selain model, saya lebih suka ini karena lebih enak aja. Brio tuh di jalan banyak yang ngembari. Tapi kalau All New Sirion jarang yang ngembari teman-teman. Serasa pakai mobil Lancer, pakai mobil Jelen, pakai mobil apa ya, mobil sport itu jarang yang ngembari. Oke, terima kasih. Nanti akan saya buatkan video fitur rahasia yang ada di Daihatsu All New Sirion ini. Dan disclaimer teman ya, sebagai catatan, saya bukan pereview mobil, saya bukan ahli tentang mobil, tapi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya memakai Daihatsu All New Sirion ini selama 1 tahun pas. Saya dulunya belinya bulan April, sekarang bulan Mei 2022. Saya beli bulan April 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini karena nggak tak edit, tak matikan dulu ya teman-teman ya. Langsung upload.